Halo semuanya, perkenalkan di sini Asep Solahuddin. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas seputar strategi dalam menghadapi e-commerce. Nah, di sini sifatnya hanya sharing semata karena saya pribadi pun akan menghadapi e-com pada bulan Mei. Nah, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan kalau misalnya suka dengan konten ini boleh kasih like-nya dan ditonton sampai habis. Kalau sudah ditonton sampai habis, kalau dianggap info ini berguna, boleh untuk di-sharekan seperti itu. Oke, kita mulai ke pembahasan. Oke, untuk strategi dalam mengerjakan soal UKOM, yang pertama itu dari segi waktu. Kita tahu sendiri bahwasannya untuk mengerjakan UKOM ini memang ada 180 soal dan dikerjakan selama 3 jam. Artinya, idealnya dalam satu soal itu dikerjakan dalam 1 menit. Nah, yang pertama itu, rekan-rekan sekalian kejar target ini, kayak gitu. Karena begini, saya pernah di TO pertama itu kehabisan waktu dan itu benar-benar 20 soal belum keisi. Itu dikarenakan karena ya tadi ada satu soal nih, saya yakin bisa ngisi, cuman di sana tuh ada antara dua dua pilihan A atau B misalkan. Nah, di sana malah mikir, nganalisis soal, aduh yang mana yang benar. Nah, kalau soal UKOM ini kalau bisa tetap ngejar waktunya. Jadi pemikirannya kayak gini, ini ada 180 soal nih, banyak. Jadi jangan terpaku sama satu soal, karena nanti sayang waktu. Bisa jadi di soal berikutnya itu ada soal yang lebih mudah, banyak malah. Tapi kita tidak keburu untuk mengerjakan. Nah, itu terkait waktu. Jadi benar-benar kejar satu soal 1 menit kalau bisa. Dan kalau misalnya ada lebih waktunya, ya bisa untuk cross check ulang. Jadi manfaatkan juga fasilitas untuk penanda ragu. Jadi untuk penanda ragu ini sangat berguna ketika di akhir nanti kan ada warna berbeda ya kalau ragu tuh. Nah, nanti bisa dicek ulang kayak gitu. Jadi yang ragu inilah dimanfaatkan penanda ragu ini. Jadi kayak misalkan ada dua pilihan nih. Di satu soal tuh ada dua pilihan yang kita tuh bingung, belum yakin. Ya nggak apa-apa, tandain ragunya. Dan nanti pun pas di akhir nggak usah takut karena penanda ragu ini tidak akan apa namanya itu ya, mempengaruhi, tidak akan mempengaruhi ke hasil nilai UKOM-nya. Gitu ya. Jadi terkait waktu ini benar-benar harus di mindset. Oke, satu soal 1 menit. Konsekuensi kalau lagi bingung udah pilih yang mana aja dan ditandain sebagai ragu kayak gitu. Itu yang pertama. Baik, yang selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini dalam teknik pengerjaan. Nah, dalam teknik pengerjaan yang saya alami dari 2 kali mengikuti UKOM itu perhatikan di redaksi soal. Nah, di redaksi soal tuh biasanya ada, terutama di jiwa ya, ada bla 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 hasil pengkajian, ini hasil pengkajiannya. Nah, rekan-rekan, kalau misalnya ada soal seperti itu, apalagi untuk menegakkan diagnosis keperawatan ataupun intervensi yang diberikan, itu fokusnya ke hasil pengkajian, kayak gitu. Jadi, hasil pengkajian itu menunjukkan kondisi klien saat ini. Misal, ada soal yang dia tuh soalnya itu di rumah sakit jiwa, ada klien yang punya perilaku kekerasan di awal tuh, kayak gitu, memukul teman, kayak gitu. Tapi, di hasil pengkajian, dia tuh tampak menyendiri, berbicara sendiri, misalkan ada halusinasi dia tuh kayak gitu. Nah, ditanyakan intervensinya apa. Nah, kalau misalkan jadi jangan terkecoh dengan pengantar awal. Jadi nanti anggapannya kan, oh ini mah perilaku kekerasan. Padahal ini tuh di hasil pengkajian yang saat ini. Jadi kalau saat ini berarti, oh kondisi klien lagi berhalusinasi, otomatis kan intervensi atau masalah perawatannya lebih ke halusinasi kayak gitu. Jadi ya tadi fokusnya itu ke hasil pengkajiannya kayak gitu. Walaupun awalan ini tuh bisa juga berguna, tapi untuk rata-rata soal yang saya alamin itu memang lebih ke hasil pengkajian di akhir. Nah, itu jangan terkecoh di sana. Jadi timeline waktunya itu yang sekarang, yang saat ini yang akan ditanganin kayak gitu. Berikutnya, yang ketiga, menetapkan target. Nah, di sini perlu mawas diri juga ke masing-masing gitu. Maksudnya itu kayak saya waktu misal ini ikut TO yang pertama. Oke, ikut TO nilainya ternyata hanya 30 dan ini banyak banget materi yang harus direview. Nah, di sini coba berusaha untuk mawas diri untuk mengejar yang ketertinggalan ini dengan mentarget. Nah, target di sini disesuaikan dengan keperluan masing-masing atau kemampuan masing-masing. Jadi jangan sampai kita memaksakan belajar semuanya. Misal sekarang waktunya udah 2 minggu lagi nih atau 3 minggu menuju UKOM bulan Mei. Nah, di sini manfaatkanlah waktu ini untuk mengejar yang kurangnya. Misalkan dari hasil UKOM kemarin hasilnya 30 dan mau nargetinnya itu ya udah lulus sampai di 50. Kalau misalnya sampai 50 nilainya 50,
Artinya kan rekan-rekan mengerjakan setidaknya 90 soal. Karena logikanya semua soal kan 180. Untuk dapat nilai 50 artinya nilai setengah dari 100. Ya otomatis 90 soal itu harus jawab benar. Nah, kejar untuk mendapatkan 90 jawaban benar itu. Nah, dikejarnya itu dengan materi-materi yang sekiranya rekan-rekan sukai atau sekiranya mudah. Seperti ini misalkan, oh untuk mengejar 90 soal itu yang pertama saya cukup belajar etik, yang kedua mau ngejar keperawatan jiwanya aja, terus yang ketiga ngejar seputar materi-materi mantep yang sifatnya lebih kehafalan misalkan. Nah kayak gitu bisa, intinya dipilah-pilah saja soal mana yang biasanya bisa lebih terkejar sama rekan-rekan kayak gitu. Dan selain itu juga alangkah lebih baiknya kalau misalnya rekan-rekan mengikuti beberapa kali TO, alangkah lebih baiknya, ataupun punya punya referensi untuk nyoba ngerjain soalnya. Karena nanti setelah kita mengerjakan beberapa soal nanti kelihatan polanya. Jadi kayak pola tuh kayak gini loh. Yang saya alamin dalam ngerjain TO itu pasti keluar soal kayak GCS, Afgar, terus kayak juga bisa soal-soal terkait dengan apa namanya itu apalagi ya? Oh kayak pemeriksaan saraf kranial ataupun menyimpulkan terkait dengan hasil AGD. Intinya seperti itu. Nanti kelihatan polanya kalau rekan-rekan di sini sering mengikuti TO. Oke, terakhir untuk strategi selanjutnya yaitu sumber belajar. Nah, sebisa mungkin rekan-rekan di sini punya sumber belajar untuk UKOM. Kadang kalau misalnya sekarang kita terkejar oleh target waktu dengan deadline waktu 2 minggu, 3 minggu itu kan tergolong singkat sebetulnya. Dan kalau misalnya mereview satu persatu terkait dengan materi pasti berat. Nah, di sini saya sarankan untuk rekan-rekan sekalian memiliki buku UKOM kayak gitu. Dan buku UKOM yang paling saya saranin adalah buku yang ini nih, yang dari AIPNI, yang Sinersi, yang terutama yang edisi revisi yang terbaru. Nah, kenapa nih saya rekomendasikan? Karena penulis dari Sinersi ini yaitu AIPNI sendiri. AIPNI itu kan Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Dia yang bikin soal UKOM, termasuk yang nurse ataupun D3. Nah, dia yang bikin soalnya. Jadi ketika rekan-rekan beli buku ini, sebetulnya itu mencakup materi-materi yang akan diukomkan nanti. Even walaupun di dalamnya itu memang dia nggak rinci banget. Kayak misalkan dia cuma ngasih clue-cluenya. Kayak misalnya di KMB, nanti ada penyakit seputar penyakit A. Nah, penyakit A itu cuma dibahas secara garis besar aja, tapi tidak secara detail kayak gitu. Cuman di sini lumayan untuk pembahasannya dan contoh soalnya. Kayak misalkan untuk ngitung GCS ada materinya di sini, pemeriksaan saraf kranial ada materinya di sini. Jadi lebih ke soal-soal yang mungkin keluar dan itu pun lebih relate karena dia yang bikin soalnya. Ini untuk rekomendasi buku yang misalkan rekan-rekan mau beli. Nah berikutnya, tapi kekurangannya di buku ini tuh dia nggak nyediain soal-soal TO. Maksudnya tuh ada soal-soal, cuman sistemnya itu bukan kayak soal 180 soal harus dikerjakan. Jadi ini sistemnya kayak satu bahasan, contoh soalnya. Jadi bukan ada 180 soal dikerjakan, nah, nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau beli tambahan, mah nggak lebih baik lagi. Kalau misalnya mau, nah di sini bisa bukunya tuh misalnya kayak gini. Nah yang lain-lainnya. Nah kayak buku yang ini nih, utamanya yang ini nih. Yang hijau ini kayak dia menyediakan 180 soal dan itu dikerjakan dan bisa dikerjakan nanti ada pembahasan di akhir. Jadi ini untuk referensi untuk soal-soalnya. Tapi untuk yang pertama itu mending ini dulu Sinersi R. Jadi boleh baca dari sini. Ini tuh kayak panduannya. Kayak gitu. Itu paling untuk tips menghadapi UKOM. Semoga bermanfaat. Semoga bismillah semuanya kompeten yang menonton video ini. Dan sekali lagi semangat untuk UKOM-nya, terutama yang di bulan Mei. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, mangga boleh untuk kontak personal ataupun boleh untuk tengokin ke IG yang ini. Oke. Paling cukup sekian untuk Asep konten pada kesempatan kali ini. Kalau rekan-rekan ada request materi seputar keperawatan ataupun seputar UKOM, boleh untuk tuliskan di kolom komentar. Ya, sampai jumpa lagi semuanya di video selanjutnya.